Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Humaira Alfatul Jannah dari kelas 10-6. Di sini saya akan membahas tentang materi geografi, yaitu pengertian geografi dan jenis-jenis geografi. Selamat menonton. Oke, jadi teman-teman, kita akan membahas tentang pengertian penelitian geografi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penelitian geografi, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari penelitian? Jadi, penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kita sudah mengetahui nih apa arti dari penelitian. Jadi, kita harus mengetahui penelitian geografi itu apa sih? Jadi, penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi, yaitu gejala alam, secara sistematis sebagai objek penelitian. Nah, penelitian geografi ini memiliki ciri khas loh. Ciri khas penelitian geografi itu ada menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya, pada pengertian penelitian geografi ini ada ciri khas dan sifat-sifat penelitian geografi. Pertama, kita akan membahas tentang ciri khas. Ciri khas yang khusus dalam penelitian geografi itu ada pembuatan dan penggunaan peta. Nah, penggunaan peta itu digunakan untuk melihat keterkaitan antar gejala geosfer, seperti persebaran jenis tanah dengan vegetasi, pemukiman penduduk dengan jaringan jalan, atau pola aliran sungai dan dengan jenis pertanian. Yang kedua ada observasi lapangan, yaitu kemampuan melakukan pengumpulan data yang jelas dan akurat yang tidak dapat terbaca oleh peta. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu penentuan model dari hasil analisis penelitian. Nah, model penelitian geografi itu dapat berupa pola persebaran, gambar, grafik, dan diagram. Selanjutnya itu ada sifat-sifat penelitian geografi. Sifat-sifatnya ada yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Dan yang kedua, penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu tujuan penelitian geografi. Apa sih tujuannya? Yaitu memecahkan suatu permasalahan geosfer. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang baru, yaitu jenis geografi. Yang pertama ada berdasarkan tujuan, itu ada penelitian eksploratif. Jadi, penelitian eksploratif adalah data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan tujuan mengembangkan gagasan dasar mengenai topik permasalahan yang baru atau belum diketahui, dan aspeknya yaitu mengetahui hubungan antar gejala sosial maupun gejala fisik dan menemukan data empiris. Yang kedua itu ada penelitian deskriptif. Jadi, penelitian deskriptif lebih menekankan kepada penjelasan penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta dan hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi skema atau alur sistematika. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif. Dan yang terakhir itu ada penelitian eksplanatif. Jadi, penelitian eksplanatif ini lebih menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Tujuannya menghubungkan pola-pola yang memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat dalam memecahkan permasalahan geosfer. Jenis geografi yang kedua yaitu ada berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Yang pertama ada studi kasus. Jadi, studi kasus yaitu data yang diperoleh dengan cara studi lapangan dan wawancara. Misalnya, meneliti tentang alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan yang berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem. Yang kedua itu ada survei. Survei yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis atau simpulan sementara dan mendeskripsikan hubungan antar variabel. Hasil survei bergantung pada sampel dan informasi dari responden. Yang ketiga itu ada eksperimen. Jadi, eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Eksperimen ini dilakukan di laboratorium maupun di lapangan.
Oke teman-teman, bagaimana video pembelajaran tadi? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Gemilang T. Zefri tentang berdasarkan metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hello everyone, greetings. My name is Gemilang T. Zefri. Melanjutkan penjelasan dari Ulfa tentang penelitian geografi. Let us just get into it so I don't blab about anything. Yang ketiga yaitu penelitian geografi berdasarkan metode penelitian. Dibagikan menjadi dua, yaitu satu, kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan alat indera tanpa alat ukur dan menghasilkan data deskriptif atau penjelasan tentang suatu masalah. Contohnya yaitu satu, dampak banjir rob akibat kondisi lingkungan di Kecamatan Semarang Utara. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya longsor di lereng Gunung X. Metode penelitian yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan alat ukur atau satuan pengukuran dan menghasilkan data berupa angka atau bilangan. Contohnya yaitu pengaruh migrasi musiman terhadap tingkat pendapatan desa X. Yang kedua, tingkat curah hujan dan kecepatan angin di desa Y. Dan yang ketiga, efektivitas pembelajaran daring terhadap siswa SMA 10. Kenalkan, saya Reza Fitri Marslasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengamatan fenomena geografi dan penelitian geografi. Fenomena geografi itu terdiri dari 5 macam, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama yaitu ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang mempengaruhi suatu planet termasuk bumi untuk melihat atau permukaan planet dari kedalaman luar angkasa. Contohnya perubahan cuaca dan aurora. Yang kedua yaitu ada litosfer. Litosfer adalah bagian bumi yang padat. Contohnya gempa, longsor, dan erosi. Yang ketiga yaitu terdapat hidrosfer. Hidrosfer adalah jumlah total air yang di dalam planet. Contohnya salju, dan terdapat air yang banyak di dalam tanah. Yang keempat yaitu ada biosfer. Biosfer adalah suatu bentuk lapisan bumi yang membuat sebuah kehidupan berlangsung. Contohnya terdapat flora dan fauna. Yang kelima yaitu ada antroposfer. Antroposfer di mana lingkungan masyarakat membuat sebuah tempat tinggal untuk manusia atau masyarakat. Contohnya sumber daya alam dan keanekaragaman adat. Nah, kita lanjut ke penelitian geografi. Penelitian geografi adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menguji kebenaran dan memecahkan suatu permasalahan. Perkenalkan, nama saya Arya Fauzan Merpensyah. Saya dari kelas 10-6 dan berabsen 5. 7. Penyusunan kerangka penelitian. Penyusunan kerangka penelitian perlu dilakukan untuk membuat model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang sudah ditentukan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka penelitian berawal dari perumusan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai dengan landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. 8. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah penelitian geografi. Setelah peneliti mengemukakan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka penelitian adalah perumusan hipotesis. Hipotesis adalah pertanyaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Hipotesis bersifat sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengambilan data. Oleh karena itu, hipotesis menjadi dasar dari penelitian ilmiah. 9. Penentuan populasi. Secara umum, populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan atau individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan banyak, terbatas dan tidak terbatas. Populasi terbatas atau populasi terhingga adalah populasi yang memiliki kuantitas secara jelas seperti siswa dalam satu sekolah, kepala keluarga dalam satu keluarga, dan guru pada satu sekolah. Adapun himpunan yang tidak terbatas atau populasi tersebut tidak hingga adalah populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah seperti semua titik pada pada kondisi tertentu. Seluruh populasi dapat diukur atau dicatat, namun jika populasi yang diukur datanya yang lebih sedikit.
10. Penggunaan sarana ilmiah. Sarana ilmiah dalam penelitian geografi seperti penginderaan jauh dan sinyal informasi geografi digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. 11. Teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Syarat data yang baik adalah sebagai berikut. A. Data harus objektif. B. Data harus dapat mewakili semua kondisi. D. Data harus memiliki tingkat kesalahan yang kecil. D. Data harus tepat waktu. E. Data harus relevan. Berdasarkan sifatnya, data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka, sehingga dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Data kualitatif adalah data informasi dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya instansi pemerintah, buku materi, laporan, dan perpustakaan. Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan, bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang A. Teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat skala bertingkat. Pengumpulan data sekunder yaitu ada 2, studi perpustakaan dan studi dokumentasi. 12. Penelitian data geografis. Penelitian data merupakan dimensi penting dari penelitian geografis. Ada 2 hal yang patut diperhatikan dalam tahapan ini. Keduanya adalah pengolahan data primer dan penyajian data dalam bentuk tabel, statistik, diagram, dan peta. Tahap-tahap pengolahan data penelitian geografi adalah sebagai berikut. A. Penyuntingan data. B. Pembuatan kode. C. Pengelompokan data. D. Tabulasi data. Penganalisis data. Dalam geografi terdapat 4 teknik penganalisis data, yaitu sebagai berikut. A. Analisis data secara statistik digunakan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. B. Analisis data dengan cara pengindaan jauh pada teknik yang dikembangkan untuk memperoleh informasi tentang bumi. C. Analisis data dengan komputer. Analisis data menggunakan komputer sudah lazim dilakukan oleh peneliti. D. Analisis data secara deskriptif sangat penting dilakukan untuk penelitian kualitatif baik dalam bidang geografi sosial maupun geografi fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemas Rafi Muzaki akan menjelaskan bagian membuat laporan penelitian geografi. Adapun syarat-syarat untuk membuat laporan penelitian geografi ini, yang pertama yaitu penulisan laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Tentu saja, penulis harus mengetahui laporan tersebut untuk siapa, agar penulisan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya yaitu penulisan laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Selanjutnya, penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan berbeda-beda. Tentu saja, latar belakang pengetahuan dari pembaca dari laporan berbeda-beda. Selanjutnya, penulisan laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan berbeda-beda juga. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan penelitian. Yang pertama yaitu bagian pembuka. Ada judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Selanjutnya di bagian isi ada pendahuluan. Di pendahuluan ini bisa diletakkan latar belakang teman-teman. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori, berisi teori-teori yang dapat mendukung laporan penelitian yang akan ditulis. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi adalah tahap-tahap dari penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya analisis data, itu bisa menggunakan tabel atau grafik dalam menganalisis datanya. Selanjutnya bagian penutup ini seperti biasa berisi simpulan dan saran. Simpulannya itu berisi kalimat akhir dan
mencakup semua keseluruhan dari penulisan dan saran yang bisa diletakkan oleh penulis. Selanjutnya daftar pustaka, yaitu dari mana saja sumber didapatkan, dan terakhir adalah lampiran. Terima kasih.